Semuanya, saya Antoni Matthew dari Teknik Industri Universitas Pelita Harapan. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai monitoring and controlling. Apa itu controlling atau mengendalikan? Controlling adalah proses memantau, membandingkan, dan mengoreksi prestasi kerja yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan diselesaikan dengan cara yang mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Proses kontrol ada 4. Yang pertama, menetapkan tujuan dan standar kinerja. Elemen standar berguna untuk pengendalian karena membantu mengembangkan tujuan yang terukur dan terdefinisi dengan baik. Yang kedua, mengukur kinerja sebenarnya. Step ini bisa dilakukan dengan cara pengamatan pribadi, laporan statistik, laporan lisan, atau laporan tertulis. Yang ketiga, membandingkan kinerja aktual dengan tujuan dan standar. Step ini melihat apakah penyimpangan dapat diterima dengan membandingkan antara kinerja aktual dengan standar. Yang keempat, mengambil tindakan yang diperlukan, di mana terdapat 3 macam. Yang pertama, immediate corrective action, yaitu tindakan korektif yang memperbaiki masalah sekaligus membuat kinerja kembali ke standarnya. Yang kedua, basic corrective action, yaitu tindakan korektif yang melihat bagaimana dan mengapa kinerja menyimpang sebelum mengoreksi sumber penyimpangan. Yang ketiga, revisi standar. Jika kinerja secara konsisten melebihi tujuan, maka seorang manajer harus melihat apakah tujuan tersebut terlalu mudah dan perlu ditingkatkan. Sebagai contoh, saya mengambil contoh proses kontrol pembuatan minuman di Jack Daniels. Untuk mengontrol minuman yang dihasilkan, Jack Daniels menggunakan pegawainya untuk melakukan penilaian pada setiap batch produksi. Pada setiap batch produksi akan diambil ratusan sampel untuk dicoba oleh pegawainya untuk mengetahui apakah minuman yang dihasilkan itu konsisten atau tidak. Pada video, masing-masing pegawai diberi 3 gelas minuman dari batch yang berbeda, lalu disuruh memberi komen secara tertulis seperti apakah ada perbedaan di rasa atau bau antar minuman atau tidak. Lalu ada master tester yang akan melihat apakah jawaban dari pegawai yang mencicipi itu sesuai dengan standar atau tidak. Jika jawaban dari pegawai yang mencicipi itu tidak sesuai dengan jawaban yang diharapkan, maka perlu dilakukan evaluasi. Selanjutnya, tipe kontrol dibagi menjadi 3. Yang pertama, kontrol pada saat proses input, yaitu feed-forward controls. Kontrol tipe ini memastikan bahwa semuanya sudah sesuai sebelum proses, sehingga kontrol tipe ini memperbaiki masalah sebelum masalah-masalah itu muncul. Yang kedua, kontrol pada saat proses, yaitu concurrent controls. Kontrol tipe ini memastikan bahwa hal yang benar dilakukan pada saat operasi kerja, sehingga kontrol tipe ini memperbaiki masalah saat masalah itu sedang terjadi. Yang ketiga, kontrol pada saat output, yaitu feedback controls. Kontrol tipe ini memastikan bahwa hasil akhir sudah sesuai dengan standar yang diterapkan atau ditetapkan, sehingga kontrol tipe ini memperbaiki masalah ketika masalah itu sudah terjadi. Untuk feed forward control, saya mengambil contoh persiapan balapan F1 berdasarkan sumber video YouTube dari channel Aston Martin F1 Team yang berjudul How to Prepare an F1 Car for a Race. Dalam balapan F1 tentu tim menginginkan pembalapnya untuk menang. Yang dapat tim lakukan adalah memastikan kondisi mobilnya dalam keadaan prima, sehingga tim berusaha untuk memperbaiki masalah-masalah mobil tersebut sebelum balapan dimulai. Matt Watson, seorang front-end mekanik untuk mobil pembalap Sebastian Vettel, mengatakan bahwa mulai dari suspensi, saluran rem, driver fit, tuning sasis, geometri mobil, suhu ban, radio komunikasi, dan masih banyak lainnya perlu dipastikan telah sesuai dengan standar agar tidak
terjadi kejadian yang tidak diinginkan pada saat balapan. Untuk concurrent controls, saya mengambil contoh Gordon Ramsay yang menjadi chef di Hell's Kitchen, di mana dia adalah orang yang memiliki tanggung jawab atas koki-kokinya. Saya mengambil video di mana Gordon Ramsay Gordon Ramsay memarahi kokinya karena kokinya menyajikan scallop yang belum matang karena terlihat masih banyak warna putihnya. Gordon Ramsay pun menghampiri koki yang memasak itu dan memberi tahu bahwa masakannya belum sesuai dengan standar, sehingga ia menyuruh koki tersebut untuk memperbaikinya. Hal ini dapat dikatakan concurrent controls karena Gordon Ramsay memastikan semua proses memasak dilakukan dengan benar dan langsung menanggapi masalah yang muncul ketika masih dalam tahap proses memasak, atau dapat dikatakan direct supervision. Untuk feedback control, saya mengambil contoh ketika mobile banking BCA sempat error sehingga tidak bisa melakukan transaksi pada 2 Maret 2022. Tentu hal ini tidak sesuai dengan standar aplikasi BCA. Hal ini dapat dikatakan feedback controls karena seperti yang telah diketahui, M-Banking BCA telah ada cukup lama dan Bank BCA memperbaiki masalah error ini ketika masalah itu sudah terjadi atau ketika memang BCA mobile ini sudah lama ada. Lalu juga disertai dengan banyaknya nasabah yang mengeluh. Sampai akhirnya ada berita pada 3 Maret di mana Executive Vice President Secretariat and Corporate Communication BCA mengatakan bahwa koneksi jaringan BCA Mobile telah pulih dan berjalan normal. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih dan maaf bila ada kesalahan.